Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifanis Ramadhani. Saya di sini akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Retorika Dakwah. Soal yang pertama yaitu, dakwah adalah profesi yang mulia dalam rangka menjaga kemuliaannya, maka para alim menyusun kode etik dakwah. Menurut saudara, apa saja kode etik yang harus diperhatikan oleh seorang dai atau daiyah? Dan jelaskan. Kalau menurut saya, kode etik seorang dai itu bisa diambil dari surah Al-Saff ayat 2-3. Yang pertama itu kodenya kita mengambil dari perilaku Rasulullah SAW bahwa kita tidak boleh memerintahkan hal sesuatu karena Rasulullah SAW itu tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali beliau melakukannya. Yang kedua itu melakukan toleransi agama, karena toleransi antar umat itu sangat dianjurkan di agama Islam. Yang ketiga itu ada kita tidak boleh mencercah sesembahan agama lain. Nah, ini sudah dijelaskan pada surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi. Yang kelima, tidak memungut imbalan, karena Islam itu diajarkan untuk kita tidak memungut imbalan karena kita memberi ilmu itu harus ikhlas, karena nanti kita apa yang kita beri ilmu itu nanti Allah akan membalas kebaikan kita. Maksudnya di sini ada di Quran surat As-Soba ayat 47 yang artinya, katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu maka hal itu untuk kamu, karena aku pun tidak minta upah apapun kepadamu. Upah hanya dari Allah, Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita ikhlas lahir dan batin. Selanjutnya itu tidak menyampaikan hal-hal yang nggak ketahui. Jadi kita kalau misalnya tidak tahu, lebih baik diam. Takutnya nanti kalau misalnya kita sok tahu, justru malah ada hal buruk yang akan terjadi. Misal, nah contohnya ada di surah, sudah dijelaskan di surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu ikuti apa yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita jangan asal ngomong. Yang kedua itu soalnya surat An-Nahl ayat 125 menyebutkan ada 3 metode dakwah. Bacakan ayat tersebut beserta terjemah perlafaznya, kemudian saudara jelaskan contoh nyata ketiga metode dakwah tersebut dalam dakwah saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Arti katanya yaitu ud'u, serulah, ila, kepada, sabili, jalan, rabbika, Tuhanmu, bil hikmah dengan hikmah, wal mau'izah, dan pelajaran, al hasanah, yang baik, wajadilhum, dan bantalah mereka, billati, dengan cara yang ia ahsan, baik, inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, huwa, Dia, a'lamu, lebih mengetahui, biman, dengan atau pada siapa, dhalla, tersesat, an, dari, sabilih, jalannya, wahwa, dan Dia, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, dengan atau pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat di atas tadi menunjukkan 3 metode dasar dakwah. Yang pertama itu ada hikmah. Nah, kalau hikmah itu kita berdakwah memperhatikan situasi atau kondisi pada sasaran dakwah kita. Kita menitik beratkan pada kemampuan mereka. Jadi di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, itu karena tidak adanya unsur keterpaksaan. Yang kedua itu mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah ini kita berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat,
dengan penuh rasa kasih sayang, sopan santun, terus juga lemah lembut. Kalau kita menyampaikannya dengan cara seperti tadi, eh, apa apapun nasihat itu akan menyentuh, akan sampai di hati mereka, karena kalau kita sopan santun lemah lembut, pasti sasaran dakwah kita, wah oh iya gini-gini, jadi kan mereka lebih tertarik gitu kepada kita. Yang ketiga itu adalah mujadalah. Mujadalah itu berdakwah dengan cara kita berdialog, bertukar pikiran, dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi itu kita tanya jawab, maksudnya berbicara dengan lawan bicara kita, kayak misalnya kayak curhat gitu, tapi ini curhat yang tentang agama gitu misalnya. Terus ya, soal yang ketiga, komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, ide, pesan, gagasan dari suatu pihak dengan pihak lain. Jelaskan bagaimana strategi komunikasi yang efektif. Nah, strategi komunikasi yang efektif itu, yang pertama, kita menciptakan tujuan. Tujuannya kita tuh apa sih gitu kan? Tujuan kita komunikasi buat apa? Kalau misalnya kita nggak ada tujuan, nanti nggak bisa efektif komunikasinya gitu. Kalau misalnya kita udah punya tujuan nih, planningnya tentang apa ya, tentang misal kita membicarakan tentang Al-Quran, apa isi kandungan Al-Quran, misal isi kandungan Al-Quran tentang surah An-Nahl ayat 105 tadi gitu kan. Nanti jadi kita bisa langsung pembicaraan kita langsung ke situ, terarah gitu. Yang kedua, kita harus menentukan lawan bicara kita. Nah, siapa sih lawan bicara kita gitu. Nanti kalau misalnya kita udah tahu lawan bicara, misal lawan bicara kita anak SMP atau teman sebaik kita, seperti itu. Terus yang ketiga, kita harus memperhatikan konteks komunikasi kita, karena pada saat ini kalau kita ngambil komunikasi, keadaan atau lingkungan akan sangat membantu dan mempercepat informasi disampaikan. Terus yang keempat yaitu pelajari budaya. Budaya itu maksudnya budaya kebiasaannya itu gimana gitu loh. Kebiasaan di daerah ini kita harus komunikasinya begini nih, harus begini. Nah, itu harus kita pelajari juga budayanya. Terus yang kelima, kita harus memahami bahasa. Bahasa kita misalnya bahasa anak kuliahan. Kalau anak kuliahan kan bahasanya yang lebih ini gitu kan ya. Kita kalau misalnya berkomunikasi dengan masyarakat yang di daerah, kita harus mempelajari nih bahasanya gimana, kita harus memahami bahasa mereka. Misalnya bahasa mereka yaitu bahasa daerahnya itu Jawa gitu ya, kita harus menguasai juga bahasa mereka supaya kita melakukan antara hubungan komunikasi itu lancar. Jadi nggak kayak yang satunya paham, yang satunya nggak paham. Jadi kita harus sama-sama paham, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, salah satu unsur dalam dakwah adalah media. Menurut saudara, bagaimana cara seorang dai agar berhasil dalam dakwah dilihat dari sudut penggunaan media dakwah? Kalau menurut saya, berdakwah dalam media itu kalau saat ini yaitu zaman COVID, pandemi COVID-19, itu kebanyakan yang saya lihat kalau menggunakan media sosial, yaitu dengan membuat seminarnya yaitu berupa lewat Zoom, lewat aplikasi Zoom atau lewat Google Meeting, karena mempermudah kita untuk berdakwah, tapi di saat pandemi seperti ini gitu. Dari sudut penggunaan media itu dia cukup efektif buat buat kita yang lagi di rumah, yang dulunya kita sehari-hari yang sebelum ada pandemi, kita kan biasanya kalau ada kajian itu pergi keluar gitu kan. Nah, kalau misalnya di saat pandemi seperti ini, itu menggunakan media dakwahnya yaitu seperti yang tadi, Zoom Meeting sama Google Meeting. Nah, proses dalam Google Meeting dan Zoom Meeting itu juga lebih efektif juga buat pandemi seperti ini. Yang kelima, buatlah ringkasan pembahasan tentang metode dan objek dakwah. Nah, metodenya itu ada 3. Yang pertama ada Bil-Hikmah, yang kedua ada Al-Mau'izah Al-Hasanah, yang ketiga itu Al-Mujadalah Al-Hasan. Nah, yang pertama itu ada Bil-Hikmah. Bil-Hikmah itu dakwah yang disesuaikan dengan kadar akal, bahasa, dan lingkungan para pendengarnya. Sebab manusia secara fitrah terdiri atas 3 macam. Salah satunya secara fitrah memiliki tendensi pada kebenaran. Yang kedua itu ada al-mau'izah al-hasanah. Konsep mau'izah itu sering diartikan sebagai tutur kata nasihat yang baik, sehingga dakwah yang ditempuh dengan menggunakan metode ini orientasinya lebih pada menjawab kebutuhan objek dakwah yang mendesak. Ya, ini tadi al-mau'izah al-hasanah tadi yang ditunjukkan di surat An-Nahl ayat 125 tadi.
yang kita harus bahasanya itu harus sopan, lemah lembut, supaya nasihat yang kita sampaikan sampai ke hati para pendengarnya gitu. Yang ketiga ada al-mujadalah hasan, yaitu dakwah yang melalui diskusi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di surat An-Nahl ayat 125. Terus objek dakwah itu kalau menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3. Pertama itu ada kaum awam, kaum pilihan, sama kaum yang suka melawan. Nah, kaum awam itu orang yang tidak tahu tentang apa itu misal apa ya, akalnya tuh sederhana, tapi cara berpikirnya itu juga sangat sederhana sekali. Jadi sehingga mereka memiliki cara berpikir yang sana pula. Mereka memiliki sifat yang bekas percaya, menurut, sehingga golongan ini harus dihadapi dengan sikap memberi nasihat dan petunjuk. Jadi itu kalau kaum awam itu kaum awam yang tidak tahu, jika dikasih tahu dia langsung nurut. Jadi kita harus memberi nasihat yang benar-benar. Yang kedua itu ada kaum pilihan, yakni kaum yang memiliki daya akal yang kuat dan dalam kemampuan nalar dan keimanannya mereka cukup memadai, bahkan sudah mengerti ajaran Islam, sehingga mereka harus didekati dengan sikap penjelasan hikmah-hikmahnya. Ya, maksudnya di sini mereka sudah paham, sudah mengerti, cuma nanti tinggal memperdalam lagi. Yang ketiga itu ada kaum yang suka melawan dan bahkan menjadi musuh dan penangkal, sehingga pendekatan digunakan pada golongan ini adalah dengan cara al-mujadalah. Al-mujadalah yang tadi kita harus melalui diskusi tapi dengan cara yang baik dan sopan. Terus sedangkan menurut Arifin, bagi masyarakat yang menjadi sasaran dakwah itu dilihat dari berbagai segi, ada sosiologis, struktur kelembagaan, sosial kultural, tingkat usia, okupasional, profesi atau pekerjaan. Yang keenam, tingkat hidup sosial ekonomi, jenis kelamin. 8, khususnya berupa golongan masyarakat, suhu sila, tunawisma, tunarungu, tunakarya. Nah, itu dibeda-bedain. Jadi kalau misalnya sosiologisnya masyarakatnya itu di pedesaan, itu khusus sosialisnya di bagian pedesaan, kota besar, dan kecil, jadi dibagi-bagi. Terus ada struktur kelembagaan, yaitu berupa masyarakat, pemerintahan, sosial keluarga. Terus sosial kultural itu kayak golongan priai, priai itu tingkatan usia berupa kayak misalnya anak, dewasa, remaja. Gimana sih kita harus menghadapi berdakwah kepada anak-anak? Anak-anak kan harus tipenya yang kayak ada unsur lucunya juga, buat anak tuh kayak senang gitu istilahnya. Kalau lucu sih istilahnya tuh kayak kita diibaratkan dengan suatu hal yang menarik buat anak-anak. Terus kalau misalnya kita berdakwah di remaja itu apa sih, misalnya di remaja itu permasalahannya apa aja, biar supaya itu tertarik dibahas dalam dakwah itu. Misalnya orang tua juga biasanya orang tua itu lebih tepatnya kita berdakwahnya dengan hal-hal yang menuju kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.